Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video ini saya akan menjelaskan tentang rekonsiliasi fiskal. Nah, menyusun laporan keuangan tertentu perlu diimbangi dengan aturan fiskal yang diperlukan, terlebih ketika laporan keuangan menjadi dasar dalam pembuatan SPT PPh yang akan dilaporkan. Namun, pembuatan laporan keuangan seringkali tidak sama atau sesuai dengan aturan perpajakan. Maka dari itu diperlukan koreksi fiskal atau juga disebut sebagai rekonsiliasi fiskal. Rekonsiliasi fiskal adalah salah satu langkah wajib pajak untuk mencocokkan jika ada hal yang berbeda antara laporan keuangan komersial yang penyusunannya didasarkan atas sistem keuangan akuntansi dan laporan keuangan yang penyusunannya didasarkan atas sistem fiskal. Nah, laporan keuangan komersial digunakan dalam penilaian kinerja ekonomi serta keadaan finansial sektor swasta, sementara laporan keuangan fiskal digunakan sebagai perhitungan pajak. Rekonsiliasi fiskal dijalankan pada pos-pos biaya serta penghasilan dalam laporan keuangan komersial yang diantaranya rekonsiliasi penghasilan dikenakan PPh final, rekonsiliasi penghasilan bukan objek pajak, wajib pajak mengeluarkan biaya yang tidak menjadi pengurang penghasilan bruto, wajib pajak menggunakan metode pencatatan yang berbeda dengan ketentuan pajak, wajib pajak mengeluarkan biaya agar mendapat pendapatan yang sudah dikenakan PPh final dan pendapatan dikenakan PPh non final. Nah, selanjutnya adalah koreksi fiskal positif dan negatif. Dalam dokumen rekonsiliasi fiskal terbagi atas koreksi positif dan koreksi negatif. Nah, jadi koreksi positif itu adalah koreksi yang menyebabkan pertambahan laba fiskal atau pengurangan rugi fiskal sehingga laba fiskal lebih besar daripada laba komersial. Dengan kata lain, rugi fiskal lebih kecil daripada rugi komersial. Nah, jadi koreksi negatif itu adalah koreksi fiskal yang menyebabkan pengurangan laba fiskal atau pertambahan rugi fiskal sehingga laba fiskal lebih kecil daripada laba komersial atau rugi fiskal lebih besar daripada rugi komersial. Selanjutnya kita masuk di contoh rekonsiliasi fiskal. Nah, ini seperti digambar tentunya laporan laba ruginya dan informasi yang digunakan sebagai dasar penyusunan perhitungan laba rugi fiskal dan informasi lain yang digunakan sebagai dasar pengisian SPT tahunan PPh, yaitu bisa dilihat di gambar. Nah, saya akan menjelaskan poin nomor 2. Dalam biaya listrik dan telepon terdapat pembayaran untuk telepon genggam pimpinan dan karyawan sebesar 754.000. Nah, 50%-nya itu dikoreksi fiskal positif. Jadi PT Damai dapat membebankan biaya telepon sebesar 50% dikalikan dengan 754.000 sama dengan 377.000. Dengan kata lain, dalam perhitungan utang PPh PT Damai harus lakukan koreksi fiskal positif sebesar 377.000 atas biaya tersebut. Jadi nilai 377.000 ini dimasukkan di koreksi fiskal positif. Ini 300